oleh White Coffee Yusmot, White Coffee Diamond Booster. Komnas HAM didampingi Polri akan mengecek kembali TKP penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas tersangka Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 besok. Kejaksaan Agung telah siapkan 30 jaksa penuntut umum tangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hingga persidangan kelak. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara siap melakukan atraksi udara flypast di langit Istana pada hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, 17 Agustus. Halo selamat sore saudara, Kompas Petang kembali hadir menyapa Anda di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Audrey Chandra dan ada rekan saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Baik, terima kasih Audrey. Polri yang kebut lengkapnya penyidikan berkas kasus pembunuhan Yosua oleh Irjen Sambo jadi sorotan utama kami hari ini, saudara. Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengecek kembali TKP penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas tersangka Irjen Sambo di kawasan Duren 3 besok didampingi Polri. Komnas HAM akan didampingi Pusat Laboratorium Forensik, Puslafor, Tim Inafis dan Kedokteran Kepolisian. Kadif Humas Polri menyebut jam pasti tinjauan Komnas HAM besok akan diinfokan kembali. TKP ini dicek kembali setelah ada dugaan perusakan barang bukti di lokasi. Sebelumnya Komnas HAM juga menyebut sempat ada komunikasi antara Irjen Sambo dan sang istri Putri Chandrawati yang diduga mempengaruhi pembunuhan Yosua. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastio menyebut rencana Komnas HAM akan tinjau TKP untuk waktunya nunggu info lagi, ujar Kadif Humas Polri. Sementara itu, Barada Eliezer kini masih ditahan di Bareskrim Polri dan mendapat perlindungan darurat. Perlindungan diberikan karena Eliezer punya informasi di TKP pembunuhan Yosua, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan ulang Eliezer seiring berubahnya pernyataan Eliezer. Sementara itu, 4 polisi berpangkat perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus lantaran diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari 4 orang perwira yang ditahan, 3 orang diantaranya berpangkat AKBP dan bertugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan 1 orang perwira berpangkat Kompol. Sebelumnya, Mabes Polri juga telah menahan Wadir Krimum Polda Metro Jaya terkait pelanggaran etik kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio membenarkan ada 4 perwira menengah yang ditahan di tempat khusus karena diduga melanggar etik kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Melalui keterangan tertulis, Irjen Dedi bilang benar hasil riksa dan gelar kemarin malam ditetapkan 4 perwira menengah Polda Metro Jaya menjalankan penempatan khusus di Biro Provos Mabes Polri.
Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga persidangan kelak. Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau Jampidum, Fadil Zumhana menunjuk tim jaksa penuntut setelah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Bareskrim Polri terhadap 4 tersangka pembunuhan berencana. Antara lain Irjen Verdi Sambo yang menyuruh Barada Eliezer menembak Yosua, Barada Richard Eliezer yang menembak Brigadir Yosua, Bribka Riki Rizal yang turut membantu dan menyaksikan penembakan, serta sopir istri Sambo, Kuat Ma'ruf yang juga turut membantu dan menyaksikan penembakan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut SPDP sudah masuk ke Jampidum dan sudah ditunjuk 30 JPU untuk menangani perkara. Keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Subsidiar pasal pembunuhan dikaitkan dengan turut serta dengan pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat petang, Putu. SPDP telah diterima Kejaksaan Agung, Putu. Bagaimana perkembangan penyidikan di Bareskrim Polri? Apa berkas dan alat bukti sudah cukup untuk dibawa ke persidangan? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga pengumpulan alat bukti ini masih terus dilakukan, termasuk juga terkait dengan berkas-berkas yang harus kemudian diserahkan ataupun juga dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sampai dengan saat ini tadi kami mencoba mengonfirmasi begitu kepada pihak dari Bareskrim Polri, yakni kepada Brigjen Andirian Dirtipidum Bareskrim Polri terkait dengan hal ini. Pihaknya melalui pesan singkat menyampaikan kepada Kompas TV di mana saat ini sekarang penyidik fokus melengkapi berkas dan koordinasi dengan teman-teman jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung. Seperti yang kita tahu Ibrahim dan juga saudara, kemarin Kejagung sendiri ini sudah memilih 30 jaksa penuntut umum untuk kemudian ikut membantu menginvestigasi dan juga mengecek perkembangan dari kasus ini. Sampai dengan saat ini kita tahu sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian ditetapkan oleh Bareskrim Polri, yakni Barada Eliezer, kemudian ada Bribka Riki Rizal, ada Kuat Ma'ruf, ini merupakan sopir dari istri Irjen Verdi Sambo, dan yang keempat adalah Irjen Verdi Sambo. Keempat orang ini disangkakan dengan sejumlah pasal, yakni pasal 340, subsidiar 338, Jungto 5556 KUHP, di mana pasal-pasal tersebut mengacu pada dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga sampai dengan saat ini memang dengan gugurnya 2 kasus yang semula juga ditangani oleh Bareskrim Polri terkait dengan limpahan dari Polres Jakarta Selatan soal dugaan pelecehan seksual, kemudian juga ada upaya pembunuhan, ini sudah gugur sehingga kini Bareskrim Polri fokus pada pengusutan kasus dari adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, memang Barada Eliezer ini masih mendekam di rutan Bareskrim Polri, masih melakukan sejumlah pemberian keterangan saksi-saksi. Kemarin kami sempat mencoba mengonfirmasi kepada pengacara Eliezer yang juga sudah kesekian kalinya diganti, begitu memang sampai dengan saat ini penyidik ini masih terus menggali sejumlah informasi, termasuk fokusnya adalah apa yang terjadi pada 8 Juli 2022, kemudian juga apa yang terjadi di Magelang, apa yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang ada di Duren 3 Jakarta Selatan, karena sampai dengan saat ini pihak kepolisian melalui konferensi pers juga masih menyebutkan bahwa TKP berada di Duren 3 sehingga kemungkinan besar bahwa barang-barang bukti ataupun juga fakta-fakta penting ini ada di Duren 3. Kami masih mencoba mengonfirmasi kepada sejumlah pihak apa saja agenda terdekat, tetapi yang pasti penyidikan masih berlangsung, proses pemberkasan untuk segera P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung ini juga tengah diproses supaya nantinya bisa dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian ketika sudah dinyatakan lengkap atau P21 nanti JPU ini bisa melakukan proses penuntutan atau penyusunan dakwaan. Ibrahim. Putu, menurut rencana besok Komnas HAM didampingi Puslapor dan Inavis juga akan ke TKP, ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Ini titik mana saja nanti yang akan dipantau, Putu, dan apa yang akan digali oleh mereka?
Ya, Komnas HAM kali ini karena memang kemarin juga sudah sempat memberikan pernyataan kepada publik begitu terkait dengan apa yang kemudian akan dilakukan untuk melengkapi investigasi independen yang dilakukan oleh Komnas HAM, kemudian nanti akan berujung pada rekomendasi yang akan diberikan Komnas HAM kepada kepolisian dan juga terkait dengan pengusutan kasus ini. Yang sekarang menjadi fokus utama dari Komnas HAM adalah apakah ada temuan ataupun juga bukti-bukti yang mengarah pada adanya upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan kasus dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Karena untuk saat ini seperti juga yang disampaikan oleh komisioner dari Komnas HAM, Hairil Anam, ini juga menyampaikan hal yang serupa. Nanti karena di Duren 3 ini menjadi titik gempa dalam tanda kutip di mana terakhir kali Yosua ditemukan sudah tidak bernyawa ini berada di Duren 3 dan menjadi TKP atau tempat kejadian perkara. Nantinya mau dicek lagi, ditinjau lagi apakah memang ada upaya-upaya yang bentuknya adalah upaya untuk menghalang-halangi ataupun juga menghancurkan TKP, menghancurkan bukti-bukti yang ada di TKP dan lain sebagainya. Ini akan dilakukan pada Senin depan, juga sudah dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, di mana nanti pihak kepolisian ini juga akan mendampingi dengan tim Inavis, tim Lab 4 dan juga dari Dokpol atau dokter kepolisian. Ini juga akan ikut ke lokasi untuk membantu dan juga ikut menginvestigasi bersama dengan Komnas HAM. Nanti jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga ada hal-hal yang ingin dicocokkan. Nah, ketiga bagian ini juga akan membantu Komnas HAM dalam kemudian menyusun rekomendasi. Ibrahim. Putu, terakhir singkat saja bagaimana kondisi Barada Eliezer di Bareskrim saat ini? Ya, tadi dan juga kemarin kami mencoba mengonfirmasi kepada kuasa hukum dari Eliezer. Sampai dengan saat ini memang dengan pengamanan ataupun juga dengan perlindungan darurat yang dikeluarkan oleh LPSK pun juga oleh Polri begitu, karena saat ini statusnya ada justice collaborator atau juga akan mengungkapkan kasus begitu. Jadi sampai dengan saat ini memang dijaga dengan sangat ketat, intensitas untuk bertemu dengan orang ataupun juga pihak luar ini juga dibatasi, tetapi yang pasti sampai dengan saat ini di rutan Bareskrim Eliezer ini dinyatakan sehat dan juga dalam kondisi yang aman. Kita masih menanti apakah betul Eliezer ini akan dipindahkan ke Makobrimob atau akan tetap berada di rutan Bareskrim. Tapi yang pasti satu catatannya adalah baik itu dari LPSK ataupun juga dari pihak kepolisian dan juga dari suara-suara publik, karena Eliezer ini menjadi saksi kunci, juga diharapkan keselamatan dari Eliezer ini bisa betul-betul dijaga. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, ini Putu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Murshidan Baldan, Hanifah Hussein, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan saham. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus awal Agustus, tertulis Hanifah Hussein ditetapkan tersangka atas kasus dugaan penggelapan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Utama Bakti Sumatera. Tak hanya Hanifah Hussein, penyidik juga menetapkan tersangka lain yang saat itu menjabat komisaris dan direksi perusahaan. Hanifah Hussein dijerat dengan pasal tentang penggelapan.